Perlombaan pendaftaran batch 1 itu dari 22 Maret sampai 23 April. Kemudian pendaftaran batch 2 dimulai dari 23 April sampai 13 Mei. Lalu technical meeting dimulai dari 9 sampai 10 Mei. Pelaksanaan lomba pembukaan fast tekno dan penyisian SMP, SMA, atau SMK yaitu tanggal 21 Mei. Lalu final SMP, SMA, atau SMK itu 23 Mei. Nominasi peserta yang mendapatkan juara akan diumumkan pada tanggal 25 Mei pada akun Instagram Fast Tekno. Penyerahan hadiah peserta lomba akan dilaksanakan pada 26 Mei yang bertempat pada Gedung Dharma Alaya. Peraturan umum yang pertama, peserta adalah siswa atau siswi SMP dan SMA atau SMK sederajat. Lomba bersifat offline berlokasi di kampus ITB Stikom Bali. Peserta merupakan individu aktif dari instansi yang sama dan dapat dibuktikan dengan kartu tanda pelajar. Setiap instansi diizinkan untuk mendaftarkan lebih dari satu tim. Setiap peserta hanya boleh terdaftar pada satu tim. Jika lomba bersifat berkelompok, peserta diperbolehkan untuk mendaftar pada cabang lomba lainnya yang tidak bersamaan. Dapat ditanyakan kepada panitia. Setiap peserta atau tim wajib mengikuti serangkaian technical meeting yang telah disusun panitia guna pembekalan peserta lomba melalui link Zoom yang akan diinformasikan panitia. Setiap peserta yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan oleh orang lain. Peserta menggunakan seragam sekolah atau instansi pada saat lomba berlangsung. Peserta datang 30 menit sebelum lomba dimulai. Peserta yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan lomba akan dianggap gugur. Kemudian peserta wajib mematuhi segala peraturan yang diberikan panitia. Gelar juara yang diperoleh dapat dicabut oleh pihak panitia Fast Tekno 2026 apabila diketahui melakukan kecurangan ataupun pelanggaran terhadap aturan dalam kompetensi Fast Tekno 2026. Keputusan juri dan panitia Fast Tekno 2026 tidak dapat diganggu-gugat. Whitebook dapat berubah sewaktu-waktu. Apabila terdapat perubahan akan diumumkan melalui media sosial Fast Tekno 2026. Peserta wajib mengikuti official akun Instagram yaitu @fastekno@itb Stikom Bali. Peraturan lomba cerdas cermat SMP dan SMA atau SMK. Yang pertama, setiap tim terdiri dari 3 orang. Untuk setiap tim yang SMP atau SMA, SMK sederajat yang sama. Setiap instansi diizinkan untuk mendaftarkan lebih dari satu perwakilan tim. Peserta tidak boleh terdaftar dalam lebih dari satu tim. Peserta diperbolehkan untuk mendaftar pada cabang lomba lainnya, asalkan tidak berbenturan jadwalnya. Tim harus melengkapi syarat administrasi. Tim yang terlambat melakukan konfirmasi kehadiran saat tahap selanjutnya akan didiskualifikasi. Tim dengan anggota yang hadir tidak lengkap tanpa konfirmasi alasan yang jelas akan didiskualifikasi. Peserta akan dianggap gugur jika peserta tidak hadir lebih dari 15 menit dari waktu yang telah ditentukan pada saat technical meeting. Materi perlombaan merupakan materi seputar wawasan yang terkait dengan ilmu pengetahuan umum, meliputi ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta meliputi ilmu dalam bidang teknologi informasi, meliputi bidang Microsoft Office, algoritma, basis data, pemrograman web, hardware, software, Microsoft Office, multimedia, serta jaringan komputer. Peserta dilarang membawa alat bantu seperti kalkulator, telepon genggam, dan alat bantu hitung lainnya. Sistem penilaian mutlak berada di tangan Dewan Juri dan Panitia. Mekanisme lomba. Pelaksanaan lomba cerdas cermat terdiri atas 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Pada babak penyisihan, tiap tim mengerjakan 50 soal tertulis berupa pilihan ganda. Setiap jawaban benar bernilai 4, salah bernilai -1, dan kosong bernilai 0. Kemudian akan ditentukan 5 tim dengan poin terbanyak untuk memasuki babak berikutnya. Kerjaan soal pada babak penyisihan akan dilaksanakan selama 50 menit. Pada babak final, 5 tim dengan poin terbanyak pada babak semifinal akan beradu kecerdasan, kecermatan, dan kecepatan. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri, pertanyaan terdiri atas 3 sesi. Yang pertama, pertanyaan wajib. Sebanyak 5 soal untuk setiap tim. Dengan tiap jawaban benar, mendapatkan 100 poin.
Salah 0 poin. Peserta diberikan toleransi waktu 10 detik untuk menjawab soal. Pertanyaan lemparan sebanyak 5 soal setiap tim. Tiap jawaban benar mendapatkan 100 poin. Salah dikurangi 5 poin. Soal akan dibacakan sebanyak 2 kali. Peserta diberikan toleransi waktu selama 10 detik untuk menjawab soal. Jika peserta tidak dapat menjawab, maka pertanyaan akan dilempar ke tim selanjutnya, hingga tim terakhir dengan toleransi waktu selama 5 detik. Pertanyaan rebutan sebanyak 15 soal. Nilai pada babak ini bertingkat antara 10 dengan 100 poin. Kesalahan menjawab akan dikurangi 10 sampai dengan 50 poin. Peserta diberikan toleransi waktu selama 10 detik untuk menjawab soal. Pada sesi rebutan, peserta akan menggunakan bel sebagai alat penanda untuk menjawab soal terlebih dahulu. Peserta yang menekan bel terlebih dahulu akan diberikan kesempatan menjawab. Jika peserta menjawab dengan benar, maka poin sesuai dengan bobot soal akan diberikan. Namun, jika jawabannya salah, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebesar setengah dari poin soal tersebut. Nilai dari sesi pertanyaan wajib, lemparan, dan rebutan akan diakumulasikan untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Sistem juara. Juara 1 itu uang tunai, piagam, dan piala. Juara 2 uang tunai, piagam, dan piala. Juara 3 uang tunai, piagam, dan piala. Ketentuan juara umum dan piala bergilir. Kategori juara umum. Juara umum ditentukan untuk 2 jenjang, yaitu juara umum SMP dan juara umum SMA atau SMK. Penilaian penilaian juara umum diambil dari akumulasi seluruh poin yang diperoleh peserta dari masing-masing sekolah pada seluruh kategori lomba yang diikuti dalam event Fastekno. Sistem perolehan poin. Setiap peserta yang berhasil memperoleh juara akan menyumbangkan poin untuk sekolahnya dengan ketentuan. Juara 1 100 poin, juara 2 75 poin, dan juara 3 50 poin. Poin dihitung dari kategori lomba akademik. SMP itu Word, Excel, desain Canva, short movie, dan lomba cerdas cermat. Kemudian SMA atau SMK itu Word, Excel, desain Canva, short movie, lomba cerdas cermat, desain web, dan UI UX. Dan penentuan juara umum. Sekolah dengan total poin tertinggi akan ditetapkan sebagai juara umum Fastikno. Juara umum berhak menerima piala bergilir Fastikno. Juara umum berhak menerima piala bergilir Fastikno, piagam penghargaan, predikat juara umum Fastikno. Ketentuan juara umum dan piala bergilir. Ketentuan piala bergilir yang pertama, piala bergilir diberikan kepada satu sekolah juara umum SMP, satu sekolah juara umum SMA atau SMK. Yang kedua, piala bergilir wajib dikembalikan kepada panitia maksimal H-1 bulan pelaksanaan Fastekno berikutnya. Yang ketiga, sekolah penerima wajib menjaga kondisi piala dengan baik. Yang keempat, apabila piala rusak atau hilang selama masa penyimpanan, maka pihak sekolah penerima bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti sesuai ketentuan panitia. Yang kelima, sekolah yang berhasil menjadi juara umum selama 3 kali berturut-turut berhak memperoleh piala tetap. Ketentuan jika terjadi poin seri. Yang pertama, sekolah dengan jumlah juara 1 terbanyak akan menjadi pemenang. Yang kedua, jika masih sama, maka dilihat dari jumlah juara 2 terbanyak. Yang ketiga, jika masih sama, maka dilihat dari jumlah juara 3 terbanyak. Yang keempat, jika seluruh jumlah peringkat masih sama, maka perhitungan akan dilanjutkan menggunakan hasil perolehan poin dari kategori lomba umum. Yang kelima, jika hasil masih tetap seri, maka panitia dan dewan juri akan melakukan musyawarah berdasarkan jumlah partisipasi lomba dan kedisiplinan peserta. Ketentuan tambahan. Yang pertama, keputusan panitia dan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, panitia berhak mendiskualifikasi peserta atau sekolah apabila terbukti melakukan kecurangan selama perlombaan berlangsung. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Putu Aurelia Cahaya semua.
Pertanyaan adalah, eh, bukankah hanya ada babak penyisihan dan final? Nah, semifinal itu hanya berlaku jika peserta itu melebihi target. Jika peserta itu hanya memenuhi target, kami akan menggunakan babak penyisihan dan final saja. Untuk informasi selanjutnya akan kami informasikan kembali nanti di grup masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka saya jawab dan teknik meeting akan kami tutup. Terima kasih.